Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya boleh berjumpa kembali bersama dengan saudara di dalam mendengar renungan harian. Hari ini 25 Mei 2022. Nah saudaraku, kita bersyukur atas anugerah, kemurahan, bahkan kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan terus menyertai kita dengan perbuatannya yang ajaib dan dengan segala kebenaran yang kita miliki. Nah saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat mendengar firman-Mu. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan yang memenuhi kami. Kami memiliki kerinduan, haus akan firman-Mu. Penuhi kami, ajar kami, berikan kami hati yang taat, tunduk kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang terus menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Kita membahas hidup itu pilihan. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 36 ayat 1 sampai dengan 12. Kita akan berbacanya saudaraku. Kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya, sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab kepadamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Nah saudaraku, hidup ini penuh dengan pilihan, dari yang sederhana hingga yang kompleks. Mulai dari urusan memilih mau pakai baju apa hari ini, hingga pilihan yang menentukan arah hidup kita di masa yang akan datang. Terlepas dari begitu banyaknya pilihan dalam keseharian kita, ada begitu banyak pilihan juga yang paling penting, yang tidak boleh kita abaikan dan harus kita putuskan di dalam hidup ini, yaitu menjalani hidup penuh dosa atau hidup di dalam kerajaan Allah. Saudaraku, hidup adalah pilihan sering sekali kita dengar dan sudah tidak asing saat kita mendengarnya. Tapi yang menjadi masalah adalah apa isi pilihan tersebut. Itulah yang perlu kita boleh dengarkan dengan baik. Tentu
Tentu saja pilihan yang biasa dimengerti orang adalah bidang studi, pekerjaan, profesi, jodoh, tempat domisili, dan banyak lagi. Sedangkan bagi kita pilihan hanya dua, yaitu Tuhan atau dunia. Menjadi Kristen bukan berarti sudah memilih Tuhan, apalagi kalau seseorang sudah menjadi Kristen sejak kecil. Pasti dia tidak pernah memilih otomatis Kristen. Ironisnya, banyak orang yang hidup masih di level ini. Mereka belum menemukan hidup dalam iman yang benar, dan banyak orang berlabuh atau berparkir di level kekristenan semacam itu, karena hal ini adalah palsu dan semu. Nah saudaraku, di dalam pasal ini kita belajar bagaimana Daud memperlihatkan kontrasnya sebagai gambar dari orang berdosa yang penuh kejahatan dan Allah yang penuh dengan kebaikan. Digambarkan bagaimana bagi orang berdosa hatinya yang dipenuhi dosa dan hidupnya dipenuhi dengan kesalahan, kebencian, serta kejahatan. Akar dari kehidupan yang penuh dosa adalah orang berdosa tidak takut kepada Allah. Gambaran ini sangat kontras sekali dengan gambaran Allah yang penuh kebaikan. Seperti kasih-Nya luas, keadilan-Nya teguh, Ia sumber kehidupan bagi segala ciptaan-Nya. Oleh karena itu, bagi orang yang takut akan Allah dan mengenal-Nya, mereka hidup dipenuhi dengan kasih setia dan keadilan Tuhan. Beda halnya dengan akhir hidup dari orang berdosa. Daud menegaskan di akhir mazmurnya bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Pertanyaan bagi kita adalah, hidup manakah yang mewakili kehidupan yang kita jalani sekarang ini? Kehidupan yang tidak takut akan Allah dan penuh dengan keberdosaan, atau kehidupan yang takut akan Allah dan penuh dengan kebaikan-Nya? Banyak orang mengaku menjalani hidup yang takut akan Allah, namun hidupnya penuh dengan dosa dan kejahatan. Tentu bukan itu yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Kiranya Tuhan akan memberikan kita pertolongan di dalam menjalani hidup yang takut akan Tuhan, serta dipenuhi dengan kebaikan-Nya. Saudaraku, pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita. Bukan saja di bumi, tetapi nanti sampai kekekalan. Ini berlaku dalam seluruh aspek hidup kita, baik kehidupan jasmani maupun rohani. Namun, jika Tuhan memanggil kita, ini adalah suatu kehormatan, bukan beban. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Pilihlah Tuhan dan kerajaan-Nya, maka kita pasti tidak akan menyesal. Walau mungkin teman dan keluarga kita menjauhi kita karena pilihan kita ini, atau bahkan mereka memusuhi dan menghina kita, tetapi tetaplah bertahan. Ingat, kesempatan kita terbatas. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Pilihlah Tuhan dan kerajaan-Nya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar, saudaraku, pada hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan mengingatkan setiap firman-Nya kepada kita, dan kita boleh taat, kita boleh mengevaluasi diri kita. Demikianlah saudaraku, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Urapi kami, kuatkan kami, penuhkan kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami memilih yang benar, yaitu Engkau dan kerajaan-Mu, sehingga hidup kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Standar hidup kami adalah kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus menolong menguatkan kami sampai Engkau datang kali yang kedua. Yesus menjemput kami di awan-awan permai. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat di dalam beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.